Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Darmawan dari Fakultas Akidah dan Filsafat Islam, Prodi Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas ujian semester. Kata-kata penting pada teks kali ini adalah falsafah yang artinya filsafat, ilmu yang artinya sains atau ilmu, al-riyadiyat artinya matematika, al-takfir artinya pemikiran, ruh artinya jiwa, kudro artinya kemampuan, al-hakikoh artinya kebenaran. Selanjutnya kita akan mengartikan sebuah bacaan berikut ini. Yang pertama, tahta taksiri fil ismailiyah in basaqat jama'atu ihwana syafa'a fil basaroti fin nifti sani minal kurni rabi hijriyah wa kanati ihtimamatu hadihil jama'atu mutanawiyatu wa tamtadun minal ilmi wa riyadiyati ilal falaki wa siyasatu wa qomu bi kitabatin falsafathum an tariqati isnan wa khamsu risalah masurata za'a situha katta fi Andalusin, yang artinya di bawah pengaruh pemikiran Ismailiyah, Ikhwanul As-Safa muncul di Basro pada paruh kedua abad keempat Hijriah. Kepentingan kelompok ini beragam dan meluas, dari sains, matematika, hingga astronomi dan politik. Mereka menulis filosofi mereka melalui 52 risalah yang menjadi terkenal bahkan sampai ke Andalusia. Selanjutnya, Tabirul ba'du hadi rasaili bima sabati mausu'atin lil utumil falsafiyati kanal hadatul mu'lanu min hadihil harakati tadafara lilasi ila sa'adati nafsi antoriki ulumil latif fat toruri nafsi lil itla la nabzatin mutassaratin min rasaili ihwanis safa ikra haza rabbiti minal asma'i mashhura fi hazi harakat kanat Abu Sulaiman Muhammadan bin Musirul Busti mashhura bil muqaddasi wa Abu Husni Uli Ibnu Harun Janjani. Beberapa ada yang menganggap tulisan-tulisan ini sebagai ensiklopedia ilmu filsafat. Tujuan yang dinyatakan gerakan ini adalah bersatu dalam mengejar kebahagiaan jiwa melalui ilmu-ilmu yang menyunyikan jiwa. Untuk melihat ringkasan singkat dari tulisan-tulisan Ikhwanul As-Safa, di antara nama-nama terkenal dalam gerakan ini adalah Abu Sulaiman Muhammad bin Musir al-Basti, terkenal dengan karya Al-Maqdisi, dan Abu Al-Hasan Ali Ibnu Harun Al-Janjani. Selanjutnya, Ta'at noro ikman safa bil falsafati yunaniyati wal farisi wal hindiya wa kanu yahuzuna min kulli mazhab bitarofi walakinnahum lam yatasaru alal ittikal bil fikril kanazi wa istaraku ma'a fikril Farabi wa Ismailiyah fi nuqtatil asli samawiyil lil anfusi wa audatiha illallahi wa kana fikratuhum an munsail kauni yabda'u minallahi summa ilan nafsi summa ila maddatil awla summa ajsamu walafla'aku wala nasiru wal ma'adinu wan nabatu wa khayamanu, yang artinya Ikhwanul As-Safa dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Persia, dan India, dan mereka mengambil satu sisi di setiap pandangan tersebut. Mereka tidak menerima pemikiran Al-Kindi, tetapi mereka berbagi pemikiran dengan Al-Farabi dan Ismailiyah dalam hal asal-usul surgawi, jiwa, dan kembalinya mereka ke Tuhan. Mereka juga berbagi pemikiran tentang tubuh, benda langit, unsur, mineral, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, wa kana nafsul insani min wajhati nadarihim juz'a minan nafsil kulliyati allati
budariha satarji'u ilallahi saniyati yaumil mu'adi. Mautu inda ihwani safai yusamma al-ba'sa askhoro bainama tusamma audatu nafsin kulliyati ilallah al-ba'sa akbar. Wa kana ihwanus safa ala qana'atin innal hazafa mustaraka bainal adyani wal falsafati wal muhtalifati huwa an tatasabaha nafsu billahi biqadarin ma yastati'uhu insanu. Yang artinya, jiwa manusia dari sudut pandang mereka adalah bagian dari jiwa total yang pada gilirannya akan kembali kepada Tuhan lagi pada hari kebangkitan. Kematian menurut mereka disebut kebangkitan kecil, sedangkan kembalinya seluruh jiwa kepada Tuhan disebut kebangkitan besar. Ikhwanul As-Safa yakin bahwa tujuan bersama antara agama dan filosofi yang berbeda adalah untuk meniru jiwa kepada Tuhan sebanyak yang mampu dilakukan oleh seseorang. Tulisan-tulisan Ikhwanul As-Safa pernah dan masih menjadi sumber perdebatan di antara para sarjana Islam. Dan kontroversi tersebut mencakup pertanyaan tentang afiliasi sektarian kelompok tersebut hingga 4 peringkat. Menurut mereka yang memiliki kemurnian jiwa, kualitas penerimaan, dan kecepatan persepsi, usia anggota tidak kurang dari 15 tahun, mereka disebut orang benar dan penyayang, dan mereka termasuk dalam kelas ahli dalam perdagangan. Ya, kelas kedua, mereka yang memiliki belas kasihan dan belas kasihan pada saudara dan anggotanya berusia 30 tahun ke atas, mereka disebut orang-orang yang berbudi luhur dan kelas kebajikan menerapkannya. Selanjutnya, mereka yang memiliki kemampuan untuk mendorong kembali ke keras kepalaan dan ketidaksetujuan dengan kebaikan dan kelembutan yang mengarah pada reformasinya. Ini mewakili kekuatan hukum yang diterima setelah seseorang mencapai usia 40 tahun, dan mereka disebut orang yang terhormat, dan mereka adalah raja dan sultan. Selanjutnya, tingkat tertinggi adalah penyerahan, penerimaan dukungan, dan menyaksikan kebenaran secara langsung. Itu adalah kekuatan dari properti yang diterima setelah mencapai usia 50 tahun, dan itu adalah awal dari kenaikan kerajaan surga dan kemuliaan para nabi. Kesimpulan saya pada kesempatan hari ini adalah Ikhwanul As-Safa itu adalah suatu kelompok yang beranggotakan beberapa orang yang muncul di Basrah pada paruh kedua abad keempat Hijriah. Mereka di bawah pengaruh pemikiran Ismailiyah. Kepentingan kelompok ini beragam dan meluas, dari filosofi, sains, matematika, astronomi, sampai politik. Mereka menulis catatan mereka melalui 52 risalah yang terkenal, dan tulisan-tulisan ini menjadi ensiklopedia ilmu filosofis pada waktu itu. Mereka bergerak dengan tujuan bersatu dalam mengejar kebahagiaan jiwa melalui ilmu-ilmu yang menyucikan jiwa. Terima kasih telah melihat video ini. Mohon maaf apabila saya kekurangan dalam mengeja bahasa Arab, karena saya belum bisa sempurna untuk mengeja bahasa Arab. Saya Muhammad Abid Darmawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.